Saat naik ke atas, Helen menggunakan kesempatan itu untuk meminta Dr. Hale merawat mamanya. Helen datang bersama Reva. Tentu saja Dr. Hale tidak akan menolak. Dia meminta sopirnya untuk membawa Helen pulang dulu, kemudian dia akan pergi ke sana untuk melakukan perawatan ketika semuanya telah selesai di sini. Sekarang hanya tersisa Reva dan Dr. Hale di ruangan itu. Lalu dengan penasaran dia bertanya, "Tuan Lee, gadis itu adalah temanmu. Mengapa kau tidak pergi dan merawat mamanya sendiri?" Reva berkata, "Aku tidak suka terlalu diekspos. Jika bukan karena keadaan yang mengharuskan, aku tidak akan bertindak." Ternyata begitu. Tiba-tiba Dr. Hale menyadari sepertinya Reva memang suka merendah. "Pertemuan pertukaran medis kali ini kami mengandalkan Tuan Lee. Akhirnya provinsi kita bisa stabil kembali." Dr. Hale berkata dengan penuh rasa emosional. Reva tidak mengatakan apa-apa tentang perwakilannya atas kota Carson dalam kompetisi tersebut, tetapi dia hanya bertanya bagaimana ujian ilmu medis dalam pertemuan pertukaran medis ini. Lalu Dr. Hale menceritakan tentang pertemuan pertukaran medis ini. Setiap tahun pada acara pertemuan pertukaran ini, setiap provinsi akan mengeluarkan kasus khusus, dan dari setiap provinsi akan ada orang yang mewakili untuk diagnosis dan perawatan. Perhitungannya menurut dengan jumlah orang yang sembuh yang akan digunakan sebagai perhitungan peringkat ilmu medis dari setiap provinsi. Kemudian berdasarkan peringkat ini, tata letak industri medis di 6 provinsi selatan akan diputuskan pada tahun depannya, termasuk tata letak obat, peralatan medis, institusi medis, dan lain-lain. Dengan kata lain, provinsi yang menang ini akan mendapat bagian terbesar di antara industri medis lainnya yang ada di 6 provinsi selatan. Sedangkan jika provinsi itu gagal, maka bagianmu itu bahkan akan dibagi kepada orang lain. Provinsi Yama telah berada di posisi terbawah selama 7 tahun berturut-turut, sehingga menyebabkan obat-obatan yang diproduksi di Provinsi Yama pada dasarnya tidak bisa dijual keluar dari lingkup Provinsi Yama. Akibatnya, sebagian besar pabrik farmasi di Provinsi Yama telah ditutup. Kali ini, Provinsi Yama mengundang Dr. Hale untuk memperjuangkan peringkat mereka dan melihat apakah dia bisa membantu menaikkan peringkat Provinsi Yama sehingga mereka bisa mendapatkan kembali beberapa manfaat untuk Provinsi Yama. Tiba-tiba, Reva tersadar dan segera tertawa lagi. Sepertinya keluarga Regata terlalu optimis. Di lantai bawah, saat alien melihat Devi keluar dengan mata memerah, dia tidak tahan untuk tidak terkejut. "Devi, ada apa? Kakekmu memarahimu lagi? Ada apa sih sebenarnya dengan kakekmu? Mengapa harus menjodohkanmu dengan pria yang begitu liar dan biadab serta tidak berkualitas itu? Dia menghajar orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memukuli wanita juga. Orang macam apa dia itu? Benar-benar seperti binatang saja sikapnya. Sekarang saja sudah berani memukul wanita di depan publik. Nanti kalau sudah berumah tangga, pasti akan terjadi KDRT. Tidak, aku akan mencari kakekmu. Aku ingin menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak bisa menganggap kebahagiaanmu itu sebagai permainan anak-anak saja." Dengan marah, Alin hendak naik ke atas, tetapi dia langsung dicegah oleh Devi. "Kau tak usah pergi lagi. Kali ini kita yang salah." Alin tercengang. Kita salah apa?" Devi menghela nafas dan menceritakan apa yang barusan dia lihat di rekaman video CCTV. Semua orang langsung tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka kejadiannya akan seperti itu. Setelah terdiam begitu lama, kemudian Louis berbisik,
Meskipun begitu, dia juga tidak boleh langsung memukul orang. Memangnya dia tidak bisa berbicara baik-baik dengan orang itu. Apalagi dia masih memukul seorang wanita. Aku kasih tahu ya, pria yang memukuli wanita adalah pria yang paling tercela. Segera setelah itu, beberapa wanita yang berada di sebelahnya langsung mengangguk setuju. Devi melirik, Louis ini memang terkenal suka menjilat seperti yang sudah diduganya. Dan pada saat ini seorang pria muda tiba berkata, memukuli seorang wanita memang tidak benar, tetapi itu juga tergantung situasinya. Dalam kejadian tadi, wanita itu sendiri yang menabrak gadis bernama Helen, tetapi dia malah menyalahkan dan meminta Helen untuk memberikan kompensasi atas kerusakan pakaiannya. Helen sudah berlutut, tetapi dia masih bersikeras dan bahkan menampar Helen. Wanita seperti ini benar-benar sangat jahat. Aku rasa apa yang dilakukan Reva terhadap wanita ini sudah tepat. Jika kau tidak memukulnya, apakah harus membiarkan Helen ditampar dengan sia-sia? Kalimatnya ini segera membangkitkan kegeraman sekelompok gadis-gadis di sekitarnya. Alin menatap dan berkata, "Si hitam, pantas saja kau tidak pernah menemukan pacar selama ini. Seorang pria yang begitu mendominasi dan memukul wanita dibenarkan. Memangnya mamamu bukan seorang wanita?" Si hitam itu tampak kesal dan berkata, "Ngobrol yang ngobrol aja, mengapa sampai menyebut mamaku? Selain itu, saat mengatakan atau melakukan sesuatu, kita harus memposisikan diri kita di situasi orang itu. Alin, ketika kau diganggu oleh beberapa gadis di sekolah dan kakak laki-lakimu datang untuk memukuli mereka, apakah kau masih akan mengatakan bahwa kakakmu itu tercela dan tidak tahu malu?" Alin segera berkata, "Memangnya bocah itu bisa dibandingkan dengan kakakku? Kakakku itu membalas dendam untukku. Lagi pula, para jalang itu memang pantas dibunuh." Si hitam mengangkat bahu. "Ya, kau dipukuli dan kakakmu memukuli wanita-wanita itu demi kau. Itu dibenarkan. Sekarang Helen dipukuli dan Reva membalaskan dendamnya, lalu Reva pantas mati. Hei, siapa yang tidak masuk beradab sekarang?" Alin membuka mulutnya, tetapi kemudian terdiam lagi. Akhirnya dengan marah dia berkata, Sikap apa yang kau tunjukkan itu? Bagaimana cara kau berbicara? Aku kan seorang gadis. Memangnya kau tidak bisa mengalah ya?" Dengan tak berdaya si hitam berkata, "Aku sedang membahas masalah adab beradab ini denganmu." Dengan marah Alin berkata, "Jadi maksudmu aku tidak beradab? Aku sedang membahas masalah sikap denganmu, sedangkan kau, apa yang kau bicarakan itu?" Si hitam terdiam. Lalu dengan cepat Louis menengahi, Sudah, Kak. Untuk apa kau marah hanya gara-gara masalah sepele seperti ini? Lebih baik kita bahas dulu masalah Kak Devi." Alin cemberut dan berkata, "Aku tak peduli siapa yang benar ataupun salah. Devi, bagaimanapun juga, pria seperti ini jelas bukan pasangan yang cocok untukmu. Lihat saja penampilannya itu, wajahnya yang jelek dan pakaiannya yang lusuh, dan masih merupakan menantu sampah pula, dan juga seorang petugas pembersih toilet di rumah sakit. Aduh, apa sih yang ada di benak kakekmu itu? Bagaimana caranya dia membiarkan orang seperti itu masuk ke tempat ini? Bahkan Dokter Hale pun sangat sopan padanya. Ini benar-benar seperti kerasukan setan semua." Louis mencibir, "Kak, memangnya kau masih tidak menyadari? Semua orang
yang percaya kepada bocah itu adalah para orang tua. Coba kalian katakan, jangan-jangan bocah itu memang ahli dalam menipu orang tua. Sekarang, para orang tua itu memang lebih kolot dan mudah ditipu, terutama oleh orang-orang yang sudah sering berkeliaran di lingkungan sosial. Mata Alin langsung berbinar. Ya, ucapanmu itu sangat mungkin. Devi, kakekmu juga sepertinya begitu menghormatinya. Kau harus lebih hati-hati. Penipu seperti ini sangat pintar. Para orang tua itu banyak yang tertipu. Bagaimana jika kau mengingatkan kakekmu, sekalian mengingatkan Dr. Hale juga? Devi mengerenyit sedikit. Dia memang telah mendengar banyak sekali kasus seperti ini. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa kakeknya juga akan mengalami hal seperti itu suatu hari. Setelah merenung sejenak, lalu Devi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, lebih baik aku tidak pergi untuk mengingatkannya. Kakek sedang sangat marah kepadaku sekarang. Jika saat ini aku pergi memberitahunya, bukannya sama saja dengan meminta omelannya. Sudah, kalian juga tidak usah mengurusinya lagi, biarkan saja." Alin mengangguk. Ya, benar. Para orang tua ini tidak akan mau mendengar nasihat kita. Kau pergi untuk menasihatinya, tetapi dia malah merasa kau ingin menyakitinya dan tidak berbakti kepadanya. Nanti kalau sudah tertipu dan mengalami kerugian, dia baru menyadari siapa yang benar-benar baik padanya. Biarkan saja. Nanti saat mereka menyesal, baru kita lihat apakah mereka masih mau percaya kepada bocah itu. Louis tersenyum dan berkata, "Oke, Kak Devi, kau juga tidak perlu marah dengan orang seperti itu. Ayo, cepat, Tuan Muda Regata akan segera tiba. Sekalipun si Reva itu memiliki ilmu yang hebat, tetapi apakah dia bisa dibandingkan dengan seutas rambut Tuan Muda Regata? Tidak ada gunanya menunda waktu untuk melihat Tuan Muda Regata demi orang seperti itu." Mata Devi langsung berbinar. Ya, itu benar. Di antara begitu banyak orang yang datang ke pertemuan pertukaran kali ini, pemuda yang mana yang bisa dibandingkan dengan Dion? Tidak lama setelah itu, beberapa orang tiba di depan pintu dan sekelompok mobil mewah masuk. Suasana di tempat itu begitu mencengangkan. Dengan emosional, Alin berkata, "Penerus dari 10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi ini memang benar-benar tidak biasa. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya di kota Carson ini? Orang yang berjalan di depan mobil sport seharga 20 juta dolar itu adalah Dion Regata." Saat melihat Dion yang dikerumuni oleh semua orang itu, mata Devi langsung berbinar. Wanita mana yang tidak ingin prianya menjadi satu-satunya orang yang dinanti-nantikan semua orang? Aura Dion saat ini melampaui jauh dari pria manapun yang pernah dilihat oleh Devi sebelumnya. Latar belakang keluarganya bagus dan juga dia sangat tampan. Tidak, aku sudah mau pingsan. Alin tampak seperti orang idiot. Dia mendorong Devi dengan kencang. "Devi, kesempatanmu sudah tiba. Mengapa kau tidak bergegas?" Wajah Devi memerah, tetapi dia merapikan pakaiannya dan menyapanya dengan senyum yang paling manis menurutnya. "Halo Tuan Muda Regata, aku Devi Tanaka, cucu dari Dokter Tanaka. Kakekku meminta aku untuk menyambut di sini. Atas nama semua orang di kota Carson, aku menyambut kehadiranmu di kota Carson." Devi mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Dion tertegun sejenak. Lalu dia menatap Devi
dari atas sampai bawah. Senyum geli muncul di sudut mulutnya. Dokter Tanaka, tentu saja dia tahu itu adalah anak buah Kenji Sim. Dukungan Kenji kepada Reva kali ini adalah untuk melawan keluarga Regata. Dan pada saat ini, cucu Dokter Tanaka malah datang menyambutnya. Apa maksud dibalik semua ini? Tetapi saat melihat kecantikan Devi, Dion langsung mencibir diam-diam. Ingin bermain trik kecantikan dengan aku? Baiklah, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Ternyata Nona Tanaka merupakan suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Dion terkekeh dan meraih tangan Devi. Sepertinya dia memang sedang berjabat tangan dengan Devi, tetapi setelah memegangnya, Dion sama sekali tidak mau melepaskannya. Devi tampak tercengang sedikit. Dia berjabat tangan dengannya karena merupakan sebuah sopan santun, sedangkan Dion meraih tangannya dan tidak melepaskannya. Bukankah ini terlalu cepat? Atau jangan-jangan dia langsung jatuh hati kepadanya pada pandangan pertama. Nona Tanaka, ini pertama kalinya aku datang ke sini. Bolehkah Anda mengajak aku berkeliling? Dion bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Devi tampak sedikit canggung, tetapi dengan cepat dia mendapatkan kembali ketenangannya dan sambil tersenyum berkata, tentu saja. Di depan semua orang, Devi digenggam oleh Dion dan berjalan mengelilingi halaman depan dan belakang villa. Dari awal hingga akhir, Dion sama sekali tidak melepaskannya. Devi juga tidak memaksa untuk melepaskan tangannya, sehingga mereka benar-benar tampak seperti pasangan yang serasi. Alin dan yang lainnya juga sangat bersemangat saat melihat itu. Jika Devi bisa berhubungan dengan Dion, bukankah ke depannya mereka juga bisa mendekati ke 10 keluarga terpandang di ibu kota provinsi. Setelah mereka berputar-putar untuk berkeliling, akhirnya mereka sampai di kamar VIP lantai atas. Ruang VIP ini sangat besar karena sebenarnya ini adalah ruang konferensi. Setiap perwakilan dari provinsi akan berada di ruang VIP yang berbeda. Reva juga sedang duduk di ruangan VIP ini. Dr. Hale sedang pergi mencari teman lamanya dan untuk sementara tidak ada di sini. Devi menarik tangan Dion masuk ke dalam ruangan itu, tetapi ketika dia melihat Reva, wajahnya tampak sedikit canggung dan tanpa sadar ingin melepaskan tangan Dion, tetapi Dion malah menggenggamnya lebih erat dan langsung membawanya ke pelukannya. Devi merasa lebih malu lagi, tetapi sebagai seorang gadis, dia tidak mampu melawan Dion. Jadi, dengan tak enak hati dia berkata, "Tuan Muda Regata, ini adalah ruang istirahat untuk para perwakilan dari Provinsi Yama. Kalian istirahat di sini sebentar." Dion melingkarkan lengannya di bahu Devi dan melirik Reva. "Nona Tanaka, apakah konferensi kali ini diselenggarakan oleh kakekmu? Apakah ruang istirahat untuk perwakilan Provinsi Yama ini bisa dimasuki oleh siapa saja dan sembarang orang?" Devi buru-buru berkata, "Tuan Muda Regata, Tuan Li ini adalah..." Dion langsung memotong ucapannya. "Adalah apa?" "Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Provinsi Yama. Reva, jika aku tidak salah mengingat, kau mewakili kota Carson kan? Mengapa? Kau pikir kota Carson sudah tidak ada harapan, jadi sekarang kau datang ke Provinsi Yama?"